Berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat Bapa, kami datang untuk memuji menyembah Tuhan, kami berdoa, dan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu nanti Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang senantiasa menyenangkan hati-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus menuntun kami untuk masuk dalam rencana-Mu yang lebih lagi Tuhan, dahsyat dalam hidup kami. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik dan sangat baik Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau kami sering nyakiti hati-Mu dengan segala perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami, hati kami Tuhan, kami mohon ampun di Engkau. Begitu juga orang lain terhadap kami Tuhan. Biar kami terus layak disebut menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, mulut bibir hamba-Mu, biar bukan perkataan hikmat manusia yang keluar daripadanya, tapi perkataan hikmat Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertainya Bapa. Biar Tuhan ini semakin bertambah-tambah dalam hidup kami semakin berkurang-kurang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di hari Minggu ini di ibadah online. Saya percaya di setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik secara online atau offline, ya, Tuhan Yesus tetap dahsyat. Amin. Nah, saya ajak saudara kita buka firman Tuhan di 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Tema khotbah saya hari ini adalah hidup untuk menghasilkan buah. Kita mau belajar dari kehidupan hambanya Paulus. Bagaimana hidupnya ini berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan baca bagi saudara, judul perikopnya adalah Buah Pemberitaan Paulus. Ayat 2 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana Paulus, seorang hamba Tuhan yang memiliki integritas yang dahsyat di dalam Tuhan, di mana waktu dia melayani pekerjaan Tuhan ini, memberitakan firman Tuhan, di tengah tekanan sekalipun, di tengah fitnahan sekalipun, di tengah caci maki, bahkan dia didera, dia tetap memiliki integritas di dalam Tuhan. Dan dia tetap menghasilkan buah. Bayangkan saudara, di saat-saat mengalami tekanan sekalipun, Paulus tetap menghasilkan buah. Dan integritas yang tangguh di dalam Tuhan. Dan kita lihat tidak pernah ada kata-kata penyesalan yang disampaikan oleh Paulus waktu dia melayani Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan di tengah orang-orang yang kadang-kadang tegar tengkuk, yang susah mengerti akan kebenaran firman Tuhan atau bebal. Tapi apakah Paulus langsung menyesal untuk menjadi hambanya? Tidak. Dia justru tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat ditanggung dalamnya. Begitu juga dalam hidup kita,
kita tetap harus percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Nah, kita mau belajar ciri-ciri dari orang yang hidup untuk menghasilkan buah melalui Paulus ini. Ciri pertama orang yang hidup menghasilkan buah itu di ayat kedua. Di situ di 1 Tesalonika 1 ayat 2 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Kata kuncinya adalah kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Jadi ciri pertama orang yang hidup untuk menghasilkan buah adalah dia selalu mengucap syukur dalam segala hal. Paulus tahu dia mengalami tekanan di dalam pelayanannya. Apalagi orang Tesalonika ini terkenal orang yang susah untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan dengan benar. Sehingga Paulus tetap, ini orang susah banget sih, udah diajarin firman Tuhan, udah disampaikan berkali-kali mungkin, ya. Tapi tetap Paulus mikir gini, enggak, aku tetap mengucap syukur sama Tuhan. Karena saya percaya, mungkin Paulus katakan, waktu aku mengucap syukur sama Tuhan, tekanan boleh datang, permasalahan boleh datang, tapi roh Tuhan tetap menyertaiku. Lihat, roh Tuhan menyertai kita, itu lebih dahsyat daripada segala tekanan yang kita hadapi. Paulus tetap mengucap syukur. Paulus tetap percaya bahwa rancangan Allah dalam hidupnya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau hari-hari ini saudara mengalami banyak tekanan, bukan makin banyak hal yang baik yang saudara terima, tapi kalau engkau tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai engkau. Dengan terus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Iblis paling tidak senang melihat orang yang mengucap syukur. Karena kenapa? Iblis ingin supaya kita mengumpat Tuhan. Supaya kita berkata, aku ini nyesel ngikut Tuhan. Itu iblis maunya. Tapi waktu kita punya roh yang dahsyat dalam Tuhan, kita tetap mengucap syukur sama Tuhan, iblis yang malah bingung. Karena kenapa? Ini anak tetap ditekan, didera, tetap difitnah, tetap mengucap syukur sama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mengucap syukur dalam segala hal. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 itu, ini ayat favorit saya. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebagaimana dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Jangan hanya waktu kita diberkati. Jangan waktu kita naik jabatan. Jangan waktu kita gajinya naik, atau menerima bonus, atau kita mengalami promosi. Itu gampang mengucap syukur seperti itu. Tapi mengucap syukur waktu kita mengalami tekanan, persoalan, di tengah hidup yang kita jalani sesuai dengan firman Tuhan, itu dahsyat. Paulus tetap pegang firman Tuhan. Makanya di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Itu dia katakan di penjara. Di penjara Filipi, dia tetap mengucap syukur, dia tetap bersukacita. Bahkan, kalau saudara baca di Kisah Rasul, itu waktu dia bersama di penjara, dia mengucap syukur sama Tuhan, dia muji nyembah Tuhan, justru penjaranya itu roboh. Lihat, ada suatu kuasa di atas ucapan syukur kepada Tuhan. Ada kuasa waktu kita muji nyembah Tuhan. Jadi, waktu kita muji nyembah Tuhan, itu selaras dengan kita mengucap syukur sama Tuhan. Makanya hari-hari ini kita harus banyak, saudara? Memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi ciri pertama orang yang hidup untuk menghasilkan buah adalah dia mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, itu di ayat ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu
usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ciri kedua orang yang hidup untuk menghasilkan buah adalah seperti Paulus ini. Dia tahu orang Tesalonika itu susah banget untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sudah disampaikan kebenaran firman Tuhan, tetap aja mereka tidak taati. Tapi apa yang dipikirkan oleh Paulus? Dia ingat bahwa sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, sebab mereka sempat memiliki iman yang tangguh dalam Tuhan, walaupun jauh lagi. Usaha kasihmu, ketekunan dalam pengharapanmu kepada Tuhan, kita Yesus Kristus. Dia tetap memikir apa, saudara? Walaupun saya sudah sampaikan firman Tuhan, mereka lagi on fire, terus turun lagi, tapi nanti kembali lagi ke jalan yang benar, tetap dia mikirin yang positif. Seringkali kita mikirinnya kalau orang ketemu orang yang dipikirin negatif mulu, ya kan? Yang justru Tuhan mau kita lihat positifnya dong. Dia punya usaha untuk apa? Imannya mau semakin kuat, punya usaha, kasihnya kepada Tuhan lebih lagi tekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita harus apa, saudara? Yang kedua, kita harus berpikir positif. Ciri kedua orang untuk menghasilkan buah, dia berpikir positif. Paulus bisa dong dia pikir negatif, tapi dia tidak lakukan. Dia justru mikir yang positif. Makanya dibilang ada di Filipi 4 ayat 8, jadi saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus, dia berpikir positif. Orang yang selalu mengucap syukur sama Tuhan, berpikir positif. Saya yakin, saudara, orang itu jarang kena sakit penyakit. Makanya kalau ada saudara di sini sering sakit-sakitan, ya, sering ini pikiran terus, itu karena saudara pertama nggak mengucap syukur sama Tuhan, yang kedua jarang berpikir positif. Saya tidak perlu nanya sama saudara siapa yang jarang mengucap syukur, berpikir positif, tapi saudara sendiri yang harus tahu. Apakah sampai sejauh ini saya sudah banyak ucap syukur sama Tuhan? Atau saya sudah berpikir positif? Waktu saya menghadapi persoalan, saya lebih cenderung apa, saudara? Saya cenderung mikir gini, jangan sampai persoalan itu membebani saya. Makanya saya selalu mengucap syukur sama Tuhan, walaupun ditekan. Belajar untuk tetap berpikir positif. Kadang-kadang sering kita dibawa untuk berpikir negatif. Tapi waktu kita berpikir positif, waktu kita banyak ucap syukur sama Tuhan, saya yakin, saudara, tidurnya cepat banget. Saya yakin, mudah tidur. Kalau saudara jarang-jarang susah tidur, saudara, itu karena yaitu dua hal itu saya yakin. Jarang ucap syukur, ya, dan juga berpikirnya kebanyakan negatif. Nah, jadi dua pertama dari orang yang hidup untuk menghasilkan buah. Yang pertama tadi, dia selalu mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, dia berpikir positif. Nah, yang ketiga, kita lihat di ayat keempat. Di ayat keempat, di situ dikatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ayat yang kelima, saudara, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Kata kuncinya di sini adalah dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Ciri ketiga dari orang yang hidup untuk menghasilkan buah, dia harus hidup berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau saudara berjalan dengan kekuatanmu sendiri, nggak bisa engkau menghasilkan buah. Kalaupun menghasilkan buah, buahnya itu tidak yang baik. Karena kenapa? Anda berjalan bukan dengan kekuatan Roh Kudus. Anda berjalan dengan kekuatan sendiri.
Apalagi di firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi juga di firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Apakah hari-hari ini engkau mengandalkan kekuatanmu dalam menghadapi setiap persoalan hidup? Nggak apa-apa, masih saya mampu kok. Karena kenapa saya masih banyak uang, gitu kan? Seringkali orang yang banyak uang cenderung mengandalkan uangnya. Nggak masalah, jabatan saya masih tinggi. Tenang aja, saya beresin. Apakah itu yang dikenan Tuhan? No. Karena kekuatanmu tidak sebanding dengan kuasa Allah yang dahsyat. Kuasa Allah cukup perkatakan dengan iman, ya, tembok Yeriko bisa roboh. Kuasa Allah waktu kita muji nyembah Tuhan seperti Paulus dan Silas, tembok di penjara itu roboh. Lihat perbedaannya. Kalau kita berjalan dengan kuatan Tuhan, kuatan Roh Kudus, itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi waktu kita di tengah pandemi saat-saat hari ini, ya, andalkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Minta kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan selalu dalam hidup kita. Sehingga waktu kita berkata-kata, berpikir, dan bertindak, itu beda, saudara. Perkataanmu, pikiranmu, hatimu, itu adalah pikiran sorgawi, perkataan sorgawi, perkataan yang membangkitkan roh, membangkitkan semangat orang yang tadinya lemah, letih lesu, dibangkitkan. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus melalui hidupmu. Melalui perkataan, tindakan, sikap hidupmu, itu yang membuat orang menjadi orang-orang yang bangkit di dalam Tuhan. Orang berintegritas pasti harus memiliki hidup yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Paulus selalu andalkan kuasa Tuhan. Dia percaya kalau saya tidak mengandalkan kuasa Tuhan atau kekuatan Roh Kudus, dia tidak mampu untuk melakukannya. Dia tidak mampu menyelesaikan pemberitaan firman Tuhan. Apalagi kita saat ini diminta untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan, ya. Menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Itu di poin kelima dari apa yang dimaksud Pentakosta ketiga. 3 hal tadi baru kita pelajari. Ciri orang yang hidup untuk menghasilkan buah. Yang pertama, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, dia selalu berpikir positif. Yang ketiga, dia hidup dengan kekuatan Roh Kudus. Yang keempat, itu ada di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kata kuncinya adalah, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ciri keempat dari orang yang hidup untuk menghasilkan buah adalah, dia bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi dia harus jadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita banyak mendengarkan firman Tuhan, puji Tuhan, bagus, saudara. Tapi apakah engkau waktu mendengarkan firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi pelaku firman Tuhan? Itu lebih dahsyat lagi. Jadi, mendengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Kita, ciri keempat adalah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau orang yang melakukan firman Tuhan, dia orang yang berintegritas di dalam Tuhan. Waktu dia berkata, sama dengan apa yang dia lakukan. Paling gampang ngomong, ya saudara, iya kamu harus begini, begini, begini. Tapi justru hidup kita tidak menjadi pelaku firman. Kita harus jadi pelaku firman. Kita harus menjadi garam dan terang. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Makanya banyak kita melihat bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus justru bukan menjadi pelaku firman. Justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan melakukan kebenaran firman,
justru bahkan melanggar firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Maukah kita menjadi pelaku firman Tuhan, saudara? Yes, kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Itu ciri yang keempat dari orang yang hidup untuk menghasilkan buah. Yang terakhir, ya, ciri terakhir dari orang yang hidup untuk menghasilkan buah, itu ada di ayat ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kata kuncinya adalah menjadi teladan. Ciri kelima orang yang hidup untuk menghasilkan buah, dia menjadi teladan bagi orang lain. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Melalui hidupnya, banyak orang-orang yang tadinya tidak di dalam Tuhan, menjadi di dalam Tuhan. Yang tadinya hilang pengharapan, menerima pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena kenapa? Hidup kita jadi teladan. Orang yang hidup jadi teladan, pasti hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Pasti hidupnya selaras dengan apa yang dia katakan. Jadi waktu dia katakan kebenaran firman Tuhan, dia akan lakukan firman Tuhan itu. Orang paling mudah tadi seperti saya sampaikan, menyampaikan firman Tuhan, tapi belum tentu dia lakukan firman Tuhan. Makanya kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Hidup kita itu harus menjadi seperti garam dan terang. Dan itu yang Tuhan mau, menjadi terang bagi orang lain. Sehingga dunia melihat terang Kristus melalui hidup kita. Hari-hari ini, saudara, walaupun pandemi COVID masih belum selesai, kita tetap harus percaya, harus jadi teladan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bukan hanya soal uang toh. Kalau saudara punya uang, berkati. Tapi juga, kalau misalnya kurang mampu untuk itu, jadi pelaku firman, menjadi berkat melalui apa? Doa saudara. Melalui apa lagi, saudara? Perhatian kepada orang lain. Kalau ada di antara kita yang lemah atau yang sakit, atau kita doakan mereka. Kalau saudara bisa bantu, puji Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Kita harus banyak menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin saudara berpikir gini, saya belum mampu memberkati. Saya belum bisa nih melakukan memberkati orang lain secara dana. Apa yang saudara bisa lakukan? Tenaga saudara. Lakukan. Saya percaya jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Waktu kau melakukannya untuk memuliakan Tuhan, saya percaya apa yang tidak kamu lihat dengan mata, yang tidak kamu dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Semua yang disediakan oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Ngikut Tuhan itu bagi saya enak. Emang kadang-kadang ada ngeri-ngeri, tapi ujungnya mantap, sedap. Wah, itu asik banget. Saya tidak pernah menyesal mengikuti Tuhan. Saya tahu dengan kehidupan saya, masa lalu, di tengah perlakuan tekanan yang nggak enak, tapi saya nggak pernah nyesel ngikut Tuhan. Karena kenapa? Saya tahu Tuhan Yesusku dahsyat luar biasa. Lebih dari apa yang saya doakan dan pikirkan. Filipi 3 ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudara baru ngadepin tekanan langsung, udah misalnya gini, kok tekanan mulu, persoalan mulu, udah mulai mendumel kayak orang Israel ya, yang keluar dari Mesir, ya, kerjanya mengeluh, misalnya kayak gitu. Saudara bertobat, saudara, kalau seperti itu. Mulai kita berpikir seperti kayak Paulus ya, dia memberikan teladan, dia mengucap syukur sama Tuhan. Terus dia berpikir positif, yang kedua. Yang ketiga, dia berhidup dengan pimpinan Roh Kudus. Dan dia jadi pelaku firman Tuhan. Dan akhirnya dia jadi teladan bagi orang lain. Dan saya percaya kalau hidupmu seperti itu, nanti Tuhan Yesus akan bilang seperti ini, seperti di firman Tuhan kata, hai hambaku yang baik dan setia.
Karena Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dahsyat itu, saudara. Dan itu yang saya nanti-nantikan seperti itu juga. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Karena tujuan hidup kita di dunia ini adalah kita harus menjadi garam dan terang. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita harus memancarkan terang Kristus melalui hidup kita. Kita harus menjadi pelaku firman. Karena tujuan hidup kita setelah itu adalah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Amin. Jadi persoalan hidupmu di dunia itu nggak ada bandingannya dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kelak. Itu nggak ada bandingannya. Engkau bisa memiliki seluruh dunia ini, harta benda, kekayaan. Tapi kalau nggak dikenan Tuhan, percuma. Perkenanan Tuhan itu melebihi dari segalanya. Makanya yang tadi saya sampaikan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu kata kunci yang dahsyat. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, apakah Tuhan akan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan? Saudara yang tahu. Apakah sampai saat ini, saudara sudah menjadi pelaku firman? Atau saudara sudah menyenangkan hati Tuhan melalui hidupmu? Saudara yang jawab sendiri. Jadi ada 5 hal ciri orang yang hidup untuk menghasilkan buah yang kita pelajari dari kehidupan Paulus. Yang pertama, dia mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, dia selalu berpikir positif. Yang ketiga, dia hidup dengan kuasa Roh Kudus. Yang keempat, dia menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, dia menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi saudara. Dan saya percaya hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidupmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami menjadi hidup untuk menghasilkan buah di mana Engkau menyatakan melalui hidup hamba-Mu Paulus Tuhan, di mana dia selalu mengucap syukur dalam segala hal, di tengah tekanan sekalipun, di tengah penderitaan yang dialami sekalipun, dia mengucap syukur kepada Engkau Tuhan dalam segala hal. Dan yang kedua, selalu berpikir positif dan tidak mengizinkan hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia tetap percaya dan andalkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, hidup dengan kuatan Roh Kudus-Mu Bapa. Dan yang keempat, dia menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar firman-Mu, tapi jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan yang terakhir, dia hidup menjadi teladan, menjadi garam dan terang, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat setiap hamba-Mu di GBI Cipayung Raya ini, Tuhan. Tuhan berkati mereka, dari Gembala, Pak Arlen, dan juga Mami Ros, Tuhan, dan juga para pengerja jemaat semua yang ada. Tuhan berkati mereka. Jadikan mereka, Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi para pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Hidup mereka bukan mereka lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup mereka. Hidup yang memancarkan kasih Kristus. Di tengah persoalan sekalipun yang dihadapi, tetap percaya, Jesus is awesome. Tuhan Yesus dahsyat. Dan hamba percaya mereka akan terus naik dan tidak pernah turun. Mereka akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang mereka perbuat berhasillah beruntung. Karena penyertaan Roh Kudus-Mu yang memimpin menyertai hidup mereka sekalian. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, roh jiwa tubuh mereka dipenuhi kemuliaan Tuhan. Seluruh organ tubuh mereka sehat sempurna dalam nama Yesus. Dan mereka akan terus mengalami kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat, dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup mereka sekalian di dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan, perlindungan darah Yesus menyertai kami semua, keluarga kami, keluarga besar kami, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, harta benda Tuhan Yesus percayakan pada kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan kami dari segala COVID-19, penyakit sampar, sumpah serapah kutuk, krisis ekonomi, segala roh yang tidak mau intim dengan Tuhan, segala intimidasi iblis, segala sakit penyakit lainnya, segala miskomunikasi, kami katakan, diam, tenanglah, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.